di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang tampak damai dengan sawah membentang dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti bernyanyi di malam hari. Hiduplah seorang perempuan paruh baya bernama Burini. Ia dikenal semua orang sebagai tukang sayur keliling yang rajin, ramah, dan tak pernah mengeluh meski panas terik menyengat atau hujan deras mengguyur setiap pagi. Sekitar pukul 4 subuh, suara roda gerobaknya sudah terdengar berderit di jalan batu kecil depan rumah warga. Sayur segar. Suaranya khas dan lembut, kadang diiringi tawa kecil kalau ada anak-anak yang bangun pagi menyapanya. Burini tinggal seorang diri di rumah kecil berdinding papan di pinggir desa. Suaminya, Pak Darto, sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Anak semata wayangnya merantau keluar kota dan jarang pulang. Sehari-hari, Burini hanya ditemani radio tua dan kucing peliharaannya yang bernama Kumis. Dulu, dagangan Burini sering sisa. Kadang, sayurannya layu sebelum sempat dijual. Pernah satu kali, ia pulang dengan gerobak yang masih penuh dan hanya bisa duduk diam sambil menatap sayur yang mulai menguning. "Ya wis, rejekina mangsa iki," katanya pelan sambil tersenyum pahit. Tapi meski begitu, ia tak pernah putus asa. Besoknya, ia tetap keliling, tetap tersenyum, tetap menyapa warga dengan ramah. Namun, sejak sekitar 3 bulan lalu, sesuatu berubah dari Burini. Awalnya, perubahan itu terlihat kecil, dagangannya tiba-tiba selalu habis lebih cepat dari biasanya. Kalau dulu sampai jam 11 siang ia baru pulang, sekarang sebelum jam 8 pagi gerobaknya sudah kosong. Warga mengira Burini hanya bawa lebih sedikit sayur, tapi ternyata tidak. Ia membawa sama banyaknya seperti dulu, tapi entah kenapa semua laku habis. Lalu, muncul perubahan lain. Burini mulai terlihat mengenakan perhiasan emas di tangannya. Cincinnya besar, kalungnya tebal, dan gelangnya berkilau setiap kali terkena sinar matahari. Ia juga membeli sepeda motor baru, meski masih sering berjualan dengan gerobak, karena katanya sudah terbiasa. Rumahnya yang dulu reot perlahan direnovasi, temboknya dicat ulang, dan atapnya diganti genteng baru. Warga desa tentu saja mulai heran. Dari mana Burini dapat uang sebanyak itu? Katanya dia dapat warisan dari keluarganya di kota, ujar salah satu ibu di warung kopi. Tapi keluarganya kan sudah nggak ada, sahut yang lain sambil berbisik. Yang lain menimpali dengan nada lebih pelan lagi. Aku kerungu. Katanya dia sering ke sumur tua di ujung desa. Tengah malam, dupan, ambu banget. Sejak itu, nama Burini mulai jadi bahan bisik-bisik. Tak ada yang berani menuduh langsung, tapi orang-orang sudah mulai jaga jarak. Beberapa pembeli tetap datang karena dagangannya memang segar. Tapi sebagian memilih beli ke tukang sayur lain yang datang dari luar desa. Namun anehnya, meski pembelinya berkurang, hasil jualannya tetap besar. Ia tetap bisa belanja banyak ke pasar setiap pagi, tetap punya uang, bahkan seolah tak pernah kekurangan sedikit pun. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi, yang rumahnya tak jauh dari rumah Burini, pulang lewat jalan belakang selepas ronda malam. Waktu itu jam menunjukkan hampir pukul 12. Jalan sepi, hanya suara serangga dan angin malam yang berdesir lewat pepohonan bambu saat melintas di perempatan kecil dekat kebun pisang. Andi melihat sosok Burini berjalan sendirian. Tangannya membawa baskom besar dan seikat bunga. Dari jauh, Andi bisa mencium bau dupa yang terbawa angin. Ia heran, Burini jam segini mau kemana? Pikirnya. Ia menepi diam-diam, mengintip dari balik pohon. Burini terus berjalan, melewati jalan setapak kecil menuju arah sumur tua di belakang kebun bambu. Itu sumur yang sudah lama ditinggalkan warga, karena airnya keruh dan sering terdengar suara aneh di malam hari. Dulu, waktu Andi kecil, neneknya pernah bilang, "Oho sedok konole, ana sing enjaga. Deduwang, jangan dekat-dekat ke sana nak, ada yang jaga." Bukan manusia. Andi menggigil, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengikuti dari jauh. Dari keyohan, ia melihat Burini berhenti di tepi sumur itu. Ia meletakkan baskomnya di tanah, lalu menyalakan dupa satu persatu. Asap putih mengepul, menyebar perlahan di udara malam. Suaranya lirih, seperti sedang berbicara pada seseorang. Andi tak bisa mendengar jelas, tapi dari gerak bibirnya, Burini seperti sedang mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa halus. Nuwun sewu, Mbah, kulo nyuwun pangestu. Mugi dagangan kulo tansah laris. Permisi,
"Mbah, saya mohon restu. Semoga dagangan saya selalu laku." Lalu tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dupa yang menyala padam seketika. Bu Rini menunduk lama, seolah mendengarkan sesuatu. Andi melihat tubuh Bu Rini sedikit bergetar. Kemudian ia menoleh ke belakang dengan gerakan cepat. Matanya kosong, hitam seluruhnya, seperti tak punya bola mata. Andi langsung mundur, nyaris terpeleset, lalu lari sekencang mungkin menuju rumah. Keesokan paginya, ia tak berani menceritakan apa yang dilihatnya, tapi wajah pucatnya jadi perhatian orang-orang di pos ronda. Ia hanya bilang pendek, "Jangan lewat jalan belakang. Aku ketemu sesuatu di sana." Beberapa hari kemudian, rumor itu menyebar. Warga semakin yakin bahwa Bu Rini melakukan sesuatu di sumur tua itu. Tapi anehnya, ketika ada warga yang mencoba mendekat siang hari, tak ada yang aneh di sana, hanya sumur tua dengan lumut tebal dan suara gemericik, air dari dasar yang tak bisa dilihat waktu berjalan. Tapi hal-hal aneh justru makin sering terjadi. Beberapa malam, orang mendengar suara gerobak sayur berderit lewat jalan kecil, padahal belum subuh. Saat dilihat, tak ada siapapun. Kadang terdengar suara perempuan memanggil lirih, "Sayur, sayur segar," padahal semua orang tahu Bu Rini belum keluar rumah. Lalu, ada kejadian lain yang membuat warga makin resah. Anak kecil bernama Dimas, cucu dari Bu Poniam, jatuh sakit setelah memakan sayur dari Bu Rini. Tubuhnya demam tinggi, matanya memerah, dan setiap kali ditanya, anak itu selalu menjawab, "Tadi aku lihat ada nenek di belakang gerobak Bu Rini. Rambutnya panjang, matanya merah." Bu Poniam ketakutan dan langsung membuang semua sayur yang dibelinya. Tapi ketika ia membuka kantong plastik terakhir, di dalamnya ada seekor cacing besar yang menggeliat pelan, seperti baru saja diambil dari lumpur. Warga mulai berhenti membeli dagangan. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, Bu Rini tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum. "Ora popo, mungkin bukan rezekiku hari ini," katanya lembut, sambil menatap kosong ke arah jalan. Namun entah kenapa, malam itu banyak warga yang melihat rumah Bu Rini tetap terang sampai dini hari. Dari celah jendela, tampak bayangan seseorang duduk di depan meja, dengan lilin-lilin kecil menyala mengelilinginya. Keesokan paginya, Bu Rini keluar rumah dengan wajah segar, membawa dagangan seperti biasa. Tapi anehnya, semua sayur di gerobaknya tampak lebih hijau dan segar dari sebelumnya, seperti baru dipetik dari kebun. Padahal ia belum sempat ke pasar pagi itu. Orang-orang yang lewat hanya bisa menatap dari jauh. Tak ada yang berani menyapa lagi. Namun anak-anak kecil di desa mulai sering berkata hal aneh. "Aku lihat Bu Rini jalan malam-malam, tapi jalannya nggak injak tanah," kata seorang bocah dengan polos. Yang lain menimpali, "Aku dengar suara nangis dari arah sumur waktu bulan purnama." Semua itu dianggap kebetulan, sampai akhirnya malam Jumat lagi tiba. Malam itu, desa diguyur hujan deras. Suara petir menyambar bergantian, dan angin membuat dedaunan menari liar. Sekitar pukul 12 malam, Pak Slamet, penjaga malam desa, sedang berteduh di pos ronda, ketika tiba-tiba mencium bau dupa menyengat terbawa angin. Ia menoleh ke arah belakang, ke jalan setapak menuju kebun bambu. Dari keyohan, tampak cahaya redup seperti lampu minyak. "Lo sopo kui?" gumamnya. Ia berjalan pelan mendekat. Begitu sampai di dekat kebun, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, di bawah hujan yang tipis, terlihat sosok Bu Rini berdiri menghadap sumur tua, menunduk sambil memegang sesuatu di tangannya. Benda itu berwarna merah, seperti potongan daging. Pak Slamet mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krek, suara itu membuat Bu Rini menoleh. Dan saat itu juga, ia melihat wajah Bu Rini jelas di bawah cahaya petir. Mulutnya tersenyum lebar, tapi matanya kosong, hitam legam, seperti malam yang tak berujung. Pak Slamet langsung lari ketakutan, tak berani menoleh lagi. Keesokan paginya, ia jatuh sakit, demam tinggi, dan terus mengigau. Katanya, setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Aja nyerita kakek, ora kabeh kudu ngerti. Jangan ceritakan, tidak semua harus tahu." Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekat ke sumur tua itu lagi. Tapi anehnya, keesokan harinya, dagangan Bu Rini tetap habis. Ia bahkan tersenyum lebih cerah dari biasanya, seolah tak terjadi apa-apa.
Namun satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri bagi warga desa. Ketika lewat di depan rumah Bu Rini, mereka sering mencium bau anyir bercampur wangi bunga melati. Dan kalau malam tiba, dari dalam rumahnya terdengar suara lirih seperti orang berbicara. Tapi hanya satu kalimat yang terdengar jelas di antara bisikan itu. Wis wayahe, kowe njaluk maneh. Sudah waktunya kau meminta lagi. Itulah awal dari kisah Bu Rini, tukang sayur yang mendadak kaya. Semuanya tampak seperti keberuntungan. Sampai orang-orang sadar bahwa setiap kekayaan yang datang dari kegelapan pasti menuntut bayaran yang lebih mengerikan dari sekadar uang. Desa Karangjati adalah desa kecil yang tenang di siang hari. Tapi di malam hari, udara di sana terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang menunggu dalam diam. Orang-orang percaya, setiap desa di Jawa pasti punya satu tempat yang wingit, tempat yang dijauhi karena dipercaya menjadi rumah bagi makhluk yang tak kasat mata. Dan bagi warga Karangjati, tempat itu adalah sumur tua di balik kebun bambu. Sumur itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Konon dulu digunakan oleh para dukun untuk mandi dan bersemedi. Tak ada yang tahu kapan tepatnya sumur itu ditinggalkan. Tapi selama ini warga selalu menghindarinya. Letaknya di bagian paling ujung desa, melewati jalan tanah sempit yang diapit pepohonan bambu dan semak-semak tinggi. Bahkan di siang hari pun tempat itu terasa sepi dan dingin. Airnya tampak hitam dan keruh, seperti tak pernah dipakai lagi. Kadang terdengar suara gemericik, meski tak ada yang mengambil air. Orang tua di desa selalu berpesan pada anak-anak mereka, "Aja dolanan neng kana leh, ana sing enjaga, ora aiso di delok. Jangan main ke sana nah, ada yang jaga." Tak bisa dilihat. Sejak Bu Rini sering terlihat menuju ke arah sumur itu malam-malam. Banyak warga mulai membicarakannya dengan rasa takut bercampur penasaran. Tapi tak ada yang berani menegur. Orang Jawa percaya, kalau sesuatu sudah berbau gaib, lebih baik diam daripada ikut campur. Namun malam itu, Pak Slamet yang dikenal sebagai penjaga ronda desa, tanpa sengaja menjadi saksi sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Waktu itu sekitar pukul 12:04. Angin malam berhembus lembab, membawa aroma tanah basah. Pak Slamet baru saja berkeliling dari utara ke selatan desa, memastikan semua rumah sudah terkunci. Saat ia lewat di dekat jalan kecil yang menuju kebun bambu, hidungnya mencium bau aneh, wangi dupa yang menyengat, bercampur sedikit aroma amis seperti darah kering. Ia berhenti. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kuning redup, seperti dari lampu minyak atau lilin. Suara langkah kaki pelan terdengar bersamaan dengan desir daun bambu yang saling bergesekan. Pelan-pelan, Pak Slamet mendekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Hatinya berdebar, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ketika ia tiba di tepi kebun, dari balik rumpun bambu, ia bisa melihat seseorang berdiri di tepi sumur. Orang itu adalah Bu Rini. Wajahnya pucat, diterpa cahaya lilin. Ia mengenakan kebaya coklat tua dengan selendang merah yang menjuntai ke tanah. Di hadapannya ada baskom besar berisi sayur-sayuran kangkung, bayam, cabai merah, dan beberapa potong tempe. Di samping baskom, terlihat seekor ayam hitam yang sudah tak bergerak. Bu Rini berlutut, menyalakan dupa satu persatu. Asapnya naik ke langit malam, berputar seperti membentuk pusaran. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang tak sepenuhnya bisa dimengerti Pak Slamet. Suara itu lembut tapi menyeramkan, seperti bahasa Jawa kuno yang hanya dukun atau orang berilmu tinggi yang tahu artinya. Nuwun sewu, Mbah, kulo sowan nyuwun pangestu Nuwun Slamet, mugi dagangan kulo tansah laris. Permisi, Mbah, saya datang, mohon restu, mohon keselamatan, semoga dagangan saya selalu laku. Sesaat kemudian, terdengar suara seperti air mendidih dari dalam sumur. Pak Slamet mengerjap, menahan napas. Air yang keruh itu mulai bergolak pelan. Lalu muncul gelambang-gelambang besar dari permukaannya. Bu Rini tak mundur. Ia justru menunduk lebih dalam dan mengambil air dari sumur itu menggunakan gayung. Ia menyiramkannya ke baskom sayur tadi, sambil mengucapkan sesuatu lirih. Hampir seperti nyanyian, sak benere, sak kersane, sing tuku sayurku, aja ngerti sopo sing nyumbang rejeki iki. Sesuai kehendakmu, semoga yang membeli sayurku. Tak tahu siapa yang memberi rejeki ini. Lalu, tiba-tiba,
Angin bertiup kencang dari arah kebun. Dupa yang tadi berdiri tegak mendadak padam semuanya. Suara seperti desisan ular terdengar dari dalam sumur, panjang dan berat. Bu Rini menengadah, matanya kosong, seolah tak sadar. Ia berbisik pelan tapi jelas terdengar. Aku wes bayar. Saiki giliranmu. Aku sudah membayar. Sekarang giliranmu. Lalu, sesuatu bergerak di dalam sumur. Samar, Pak Slamet melihat bayangan hitam besar naik perlahan dari dasar air. Bentuknya tak jelas, tapi matanya menyala merah. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seperti membeku. Dari arah bayangan itu terdengar suara yang berat dan bergema, seperti berasal dari dalam tanah. Nyowo siji, saben, purnomo, satu nyawa. Setiap bulan purnama, suara itu menggema hingga angin berhenti berhembus. Bu Rini membungkuk dalam-dalam, menenggelamkan tangannya ke air hitam sumur itu, lalu mengangkatnya sambil menggenggam sesuatu yang tampak seperti batu kecil berwarna merah darah. Ia memeluknya seolah benda itu berharga, kemudian menaruhnya di dada dan tersenyum. Senyuman yang membuat Pak Slamet merasa mual. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke pos ronda, tanpa menoleh lagi. Sesampainya di sana, napasnya tersengal. Wajahnya pucat pasi. Teman-teman ronda yang melihat langsung panik. Tapi ketika mereka menanyakan apa yang terjadi, Pak Slamet hanya berkata pelan, "Ojo diganggu Bu Rini. Deweke, ora dewekan. Jangan ganggu Bu Rini. Dia tidak sendiri." Keesokan paginya, seperti biasa, Bu Rini berjualan. Tapi kali ini dagangannya habis, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Orang-orang yang membeli pun mengaku aneh. Sayurannya segar, tapi punya aroma wangi yang tak biasa, seperti campuran daun sirih dan dupa. Sementara itu, Pak Slamet jatuh sakit sejak malam itu. Badannya panas, dan setiap kali tidur ia selalu mengigau. Mambu getih, katanya, berulang-ulang. Sumurnya bau darah. Beberapa warga sempat berniat melihat sumur itu pada siang hari. Tapi setelah mereka sampai di kebun bambu, hawa panas tiba-tiba berubah jadi dingin. Burung-burung di atas pohon mendadak diam, dan suara serangga pun hilang. Saat mereka melihat ke dalam sumur, airnya tampak lebih hitam dari biasanya, dan di permukaannya mengapung seikat daun bayam layu. Sejak hari itu, tak ada yang mau lewat sana lagi, bahkan di siang bolong. Tapi ada satu orang yang penasaran, seorang pemuda bernama Andra, anak muda yang terkenal berani dan tak percaya hal mistis. Ia sering berkata dengan nada sombong, "Halah, wong saiki zaman modern, ora anating namanya setan." Sekarang sudah zaman modern, gak ada yang namanya setan. Andra memutuskan untuk membuktikan sendiri apa yang dilakukan Bu Rini di sumur tua itu. Ia menunggu malam, membawa senter kecil dan kamera ponsel. Sekitar pukul 11 malam, ia mulai berjalan menuju kebun bambu dengan langkah pelan. Udara malam terasa berat, dan semakin dekat ke arah sumur. Semakin kuat bau dupa yang tercium. Sesampainya di sana, ia mendengar suara perempuan menyanyikan sesuatu dengan nada rendah. Suaranya seperti nyanyian pengantar tidur, tapi dengan irama yang janggal. Ketika Andra mengintip dari balik bambu, ia melihat Bu Rini lagi, berdiri di depan sumur dengan tangan terangkat, seperti sedang menyembah. Di depannya ada sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, ayam hitam, dan baskom sayur yang sama seperti sebelumnya. Andra mengarahkan kameranya. Tapi begitu lampu senter menyala, Bu Rini menoleh dengan sangat cepat. Matanya hitam legam, dan dari mulutnya keluar suara lirih seperti bisikan dua orang sekaligus. "Sopo sing ngintip?" Siapa yang mengintip? Andra panik, ponselnya terjatuh. Ia berlari sekuat tenaga tanpa menoleh. Tapi sebelum keluar dari kebun bambu, telinganya menangkap suara dari arah sumur. Jelas sekali. "Wis ora aiso bali, sudah tak bisa kembali." Andra pingsan di tengah jalan. Ia baru ditemukan oleh warga keesokan paginya, dalam keadaan lemas dan matanya kosong. Ketika dibawa ke rumah, ia hanya bisa menggumam pelan, "Sumur." Ada yang hidup di sana. Sejak kejadian itu, Bu Rini semakin jarang keluar siang hari. Ia lebih sering menutup pintu rumah, baru terlihat saat subuh untuk belanja ke pasar. Tapi setiap malam purnama, warga pasti mencium bau dupa yang terbawa angin dari arah kebun bambu. Beberapa warga juga mengaku mendengar suara tawa perempuan yang lirih, diikuti bunyi gemericik air dari sumur tua. Bulan demi bulan berlalu,
dan Burini semakin kaya. Ia membeli sawah, mengganti gerobaknya dengan yang baru, bahkan mempekerjakan orang untuk membantunya. Tapi di balik itu semua, warga desa mulai sering kehilangan hewan peliharaan. Ayam, kambing, bahkan seekor anjing tiba-tiba hilang tanpa jejak. Warga mulai curiga, tapi siapa yang berani menuduh? Burini dikenal masih suka membantu orang. Ia sering memberi sumbangan untuk masjid, membagikan sayur gratis saat hajatan, bahkan membantu biaya sekolah anak-anak yatim di desa. Tapi entah mengapa, setiap kali orang menerima bantuannya, mereka selalu bermimpi aneh malam itu. Mimpi tentang sumur tua dan air hitam yang menelan sesuatu, dan malam paling menyeramkan terjadi ketika hujan deras turun tanpa henti selama 3 hari. Jalanan berlumpur, pohon-pohon roboh dan listrik padam. Pada malam keempat, saat bulan purnama mulai tampak di balik awan, warga desa dikejutkan oleh suara jeritan panjang dari arah rumah Burini. Ketika beberapa orang memberanikan diri mendekat, mereka menemukan pintu rumahnya terbuka lebar. Di dalam, tak ada siapapun. Meja tempat sayurannya biasa disiapkan penuh dengan air tanah dan lumpur hitam. Di pojokan, ada baskom sayur yang masih basah. Dan di dasar baskom itu, ada segenggam tanah bercampur darah segar. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, di dinding rumah, tergambar dengan darah tulisan yang bergetar seperti baru saja dibuat. Wis wayahe, wektu, bayar maneh. Sudah, waktunya membayar lagi. Keesokan harinya, dagangan Burini tetap ada di pasar, dijual oleh seseorang yang tak dikenal. Orang itu tak bicara, hanya tersenyum. Dan ketika warga mencoba bertanya siapa dia, orang itu menjawab singkat, "Aku mung nulungi Burini, aku cuma membantu Burini." Tapi begitu ditinggal sebentar dan dicari lagi, orang itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekat ke sumur tua. Warga menutup jalan ke arah kebun bambu, memasang papan kayu bertuliskan dilarang lewat, wingit, dan membiarkan tempat itu ditelan waktu. Namun setiap kali hujan turun, dan angin berembus dari arah barat, bau dupa dan suara perempuan masih terdengar lirih dari sana, seolah mengingatkan bahwa sumur itu belum benar-benar tenang. Malam itu langit benar-benar gelap, angin bertiup pelan tapi terasa menusuk tulang. Daun bambu di belakang kebun bergesek pelan, menimbulkan suara trik, seperti bisikan samar dari arah yang tak terlihat. Bulan memang tidak muncul malam itu, hanya awan pekat yang menutupi langit. Suasana begitu sunyi, sampai detak jantung sendiri terdengar begitu keras. Di tengah kegelapan itu, tampak sosok Burini berjalan pelan membawa nampan besar yang ditutupi kain putih. Di dalamnya ada ayam hitam yang sudah dipersiapkan, bunga 7 rupa, dan segenggam beras kuning. Wajah Burini terlihat tegang. Ia menatap jalan tanah yang becek di depannya, tanpa suara. Kakinya gemetar, setiap kali suara ranting patah terdengar di bawah sandal jepitnya. Ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya malam ini, tapi hatinya masih diliputi rasa takut yang luar biasa. "Iki dolang kudu, ora ana maneh sing bisa nulungi aku," gumamnya lirih, hampir seperti doa putus asa. Ia tahu apa yang dilakukannya salah, tapi sejak mereka mendatanginya dalam mimpi 3 bulan lalu, ia merasa seolah sudah tidak punya pilihan lain. Dalam mimpi itu, sosok tinggi hitam dengan mata merah menatapnya di tepi sumur, sambil berbisik pelan, "Kalau kau mau daganganmu tak pernah sisa, datanglah padaku. Bawa sesajen, dan sebut namaku di malam Jumat Kliwon." Burini mencoba menepis mimpi itu, tapi sejak malam pertama ia mencoba perintah itu, hasilnya nyata. Sayurannya langsung laku keras, uangnya berlipat, dan pelanggan selalu datang tanpa henti. Sejak saat itu, rasa takutnya perlahan kalah oleh rasa syukur yang bercampur serakah. Tapi malam ini berbeda. Mimpi terakhir yang datang padanya begitu menakutkan. Sosok itu kembali muncul, tapi kini dengan suara lebih keras dan menyeramkan. "Kau ingin tetap kaya kan? Berikan 1 tumbal. Yang rela atau tidak rela." Kalimat itu terus terenjang-enjang di telinga Burini sampai membuatnya sulit tidur. Dan kini, disinilah dia, di depan sumur tua yang sudah berlumut, dengan dupa menyala di tangan dan aroma menyan yang menyengat menusuk hidung. Ia menatap ke dalam sumur yang airnya hitam pekat, tidak bisa memantulkan apapun. Ia menghela napas panjang, lalu mulai menata sesajen di pinggir mulut sumur. "Mboten apa-apa Rini, kabeh iki mong
supaya uripmu luwih apik, katanya menenangkan diri sendiri. Ia menunduk, lalu menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah lembab itu. Tiba-tiba angin berhenti. Day down and diam. Suara jangkrik pun lenyap, menyisakan keheningan yang mencekam. Lalu dari dalam sumur, terdengar suara lirih, begitu pelan, tapi jelas. Kau datang lagi. Suara itu berat dan panjang, seperti berasal dari tempat jauh yang bergema. Burini membeku. Napasnya terhenti sejenak. Keringat dingin mulai mengalir di keningnya. Ia menatap ke dalam sumur, tapi yang terlihat hanya gelap pekat. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara air menetes perlahan dari dinding sumur. Tapi kemudian, suara itu muncul lagi. Lebih dekat kali ini dan lebih jelas. Kau ingin tetap kaya, kan? Burini mundur selangkah, tapi suaranya kini seperti menghipnotis. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Saya cuma mau dagangan saya laku terus, katanya lirih. Jangan ganggu keluarga saya. Ia berkata itu sambil meneteskan air mata, entah karena takut atau menyesal. Lalu dari dalam sumur terdengar tawa pelan yang panjang, mengerikan, dan menggema. Hei, akan kuberi kekayaan. Tapi ingat, setiap purnama, satu nyawa harus jatuh. Tawa itu seperti menggema di seluruh kebun. Bahkan daun bambu ikut bergetar meski angin tak bertiup. Burini menutup telinganya, tapi suara itu seolah masuk langsung ke dalam kepalanya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak di dalam sumur, seperti bayangan hitam panjang yang perlahan naik ke permukaan. Ia terlonjak mundur. Bayangan itu semakin jelas. Bentuknya seperti tubuh manusia, tapi tanpa wajah. Hanya hitam legam dan licin, seperti diselimuti lumpur. Sosok itu berhenti di bibir sumur, lalu dari arah kepalanya keluar sepasang mata merah menyala. Burini tersentak. Lututnya goyah, ia hampir jatuh. Tapi sosok itu tak bergerak, hanya menatapnya sambil berbisik lirih. Purnama pertama sudah dekat. Burini menjerit pelan dan menjatuhkan dupa dari tangannya. Api kecil padam, dan seketika suasana kembali gelap total. Ketika ia menatap ke arah sumur lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tapi dari dalam sumur terdengar suara air beriak pelan, disusul suara seperti napas berat. Kowe durung paham, Burini. Iki dudu dolanan. Bisikan itu kali ini terdengar dengan logat Jawa yang kental, dan entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, itu bukan sekadar suara, tapi peringatan. Dengan tubuh gemetar, Burini meraih nampan sesajen dan berlari meninggalkan sumur itu. Langkahnya terburu-buru, sandal jepitnya sempat terlepas tapi ia tidak peduli. Saat ia sampai di jalan utama, udara terasa lebih hangat. Tapi ia tahu, malam itu sesuatu telah berubah. Ada perjanjian yang baru saja ia perbarui tanpa sepenuhnya sadar. Dan di dalam hatinya, suara tawa itu masih terngiang jelas, seperti janji gelap yang tak bisa dibatalkan. Keesokan harinya, pagi di desa Karangjati tampak seperti biasa. Burung-burung berkicau, anak-anak berangkat sekolah, dan warga mulai beraktivitas di ladang. Tapi Burini duduk diam di depan rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Ia memandangi gerobak sayurnya yang sudah disiapkan. Tangannya gemetar ketika ia menata kangkung dan bayam ke dalam ember besar. Saat itu, dari arah dapur, anak perempuannya yang masih SMP keluar sambil tersenyum. Bu, aku bantu ya, katanya, ceria. Burini tersenyum kaku, lalu menggeleng pelan. Ora usah, Ando, kamu sekolah saja. Ibu bisa sendiri. Suara anak itu tiba-tiba membuat Burini teringat kalimat dari makhluk itu. Satu nyawa harus jatuh. Ia terdiam lama, menatap anaknya tanpa sadar. Di dalam dadanya muncul rasa takut yang aneh, seperti firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Ia cepat-cepat memalingkan wajah dan mendorong gerobaknya keluar rumah. Sepanjang hari, jualan Burini seperti biasa, malah lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang silih berganti. Semua bilang sayurnya segar, rasanya beda, bahkan ada yang memuji aromanya. Tapi di tengah senyumnya, Burini terus mendengar suara samar dari kejauhan, seperti bisikan yang mengikuti langkahnya. Kadang terdengar dari balik tumpukan sayur, kadang dari bawah gerobak. Ingat, purnama pertama. Malam harinya, ketika ia menutup warung,
Burini duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak perlahan. Ia mencoba berdoa, tapi suaranya tercekat. Ia takut, bukan pada hantu, tapi pada perjanjian yang telah ia buat sendiri. Di luar rumah, suara angin malam terdengar pelan. Lalu, samar-samar, terdengar derit dari arah belakang rumah. Seperti suara tutup sumur yang terbuka pelan, Burini langsung berdiri, menatap ke arah dapur. Hatinya berdetak cepat. Ia berjalan perlahan ke arah belakang. Langkahnya berat seolah tanah menarik tubuhnya. Saat sampai di pintu dapur, ia melihat bayangan hitam di luar jendela, tinggi dan berdiri diam. Mata merah itu menatap langsung ke arahnya, sama seperti malam di sumur. Burini menutup mulutnya, berusaha menahan teriak. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara itu kembali terdengar, lembut tapi tajam. Wes wayahi Burini, tumbalmu wis disiapke. Lampu di dapur padam seketika. Rumah itu gelap gulita. Di tengah kegelapan, Burini hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan suara napas berat dari luar jendela. Saat ia mencoba melangkah mundur, suara langkah lain terdengar dari dalam rumah. Pelan, berat, menyeret kaki. Malam itu, Burini menjerit histeris untuk pertama kalinya, tapi tak ada yang mendengar, karena angin malam menelan semua suaranya. Dan sejak malam itu, sumur tua di belakang kebun kembali memantulkan riak aneh di permukaannya, seolah sesuatu di bawah sana sedang tertawa pelan, menunggu purnama pertama tiba. Pagi di desa Karangjati terasa seperti biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan udara segar menyelimuti jalanan tanah yang membelah perkampungan. Tapi sejak malam Jumat Kliwon itu, ada sesuatu yang berbeda pada diri Burini. Matanya terlihat sayu, tapi juga ada sorot aneh di dalamnya, seperti kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipis. Ia memulai hari seperti biasa, mendorong gerobak sayur kelilingnya yang sudah menjadi bagian hidup warga desa. Tapi anehnya, hari-hari berikutnya menjadi luar biasa bagi Burini. Dagangan yang dulu sering tersisa, kini selalu habis sebelum jam 9 pagi. Bahkan kadang, pelanggan sampai berebut di depan rumahnya. Kangkung, bayam, cabai, tomat, hingga daun singkong semuanya ludes dengan cepat. Seolah sayur-sayur itu memiliki daya tarik sendiri. Burini, kok sayurannya seger terus yo? Tanya salah satu pelanggan sambil tersenyum. Burini hanya tertawa kecil. Hehe, rezeki. Mbak, mungkin tanah dari kebun belakang itu berkah. Padahal, di hatinya, ia tahu bahwa semua ini bukan sekadar keberuntungan. Beberapa warga mulai memperhatikan hal-hal janggal. Misalnya, sayur Burini tetap segar meski tidak disimpan di tempat dingin. Bahkan kalau dibeli sore, keesokan paginya masih tampak baru seperti baru dipetik. Lalu, pada malam tertentu, warga mendengar suara langkah roda gerobak berderit di tengah malam. Padahal, siapa yang berjualan jam 2 dini hari? Saat ditanya, Burini selalu mengelak. Mungkin lewat mimpi. Mbak, saya juga tidurnya pules, jawabnya sambil tersenyum aneh. Tapi desas-desus tak bisa dibendung. Warga mulai berbisik-bisik di warung kopi. Aku heran, wong sak kampung sepi, tapi dagangan Burini kok nggak iso entek? Ada pula yang berkata, konon wong sing tuku sayur Burini rasanya bisa aneh. Cerita-cerita itu menyebar cepat, seperti kabar angin di musim kemarau. Malam pertama bulan purnama tiba 3 minggu setelah kejadian di sumur tua itu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Tapi saat fajar menjelang, kabar duka menyebar ke seluruh desa. Seorang warga tua bernama Pak Darto ditemukan meninggal di ladangnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan di lehernya tampak bekas merah seperti yari-yari yang menekan kuat. Dokter desa tak bisa menjelaskan penyebabnya. Mungkin serangan jantung, katanya. Tapi warga yang melihat jasadnya tahu, itu bukan kematian biasa. Burini mendengar kabar itu, peji-peji. Saat ia menyiapkan jualannya, ia hanya terdiam sejenak, lalu melanjutkan menata sayur tanpa ekspresi. Tetangganya sempat heran, karena ia tidak tampak sedih sama sekali. Burini, jenengan kenal deh sama almarhum Pak Darto, kok nggak ke rumah duka? Tanya salah satu tetangga. Ia tersenyum tipis, dan menjawab pelan, Innalillahi. Saya nanti nyusul, Mbak, masih ada yang harus diberesin dulu. Tapi sampai malam, ia tak kunjung datang. Anehnya, keesokan harinya, dagangan Burini laris luar biasa. Orang-orang datang lebih banyak dari biasanya.
Bahkan beberapa pembeli baru dari desa sebelah ikut datang karena mendengar cerita bahwa sayur Burini segar dan murah. Di antara tumpukan sayur itu, sesekali Burini mencium aroma aneh seperti bau tanah basah bercampur darah. Ia menatap kangkung di depannya, tapi tidak ada yang janggal. Ia mengusap dadanya pelan, mencoba menghilangkan rasa sesak yang tiba-tiba datang. Seiring berjalannya waktu, pola yang sama mulai terlihat. Setiap kali bulan purnama tiba, pasti ada satu warga yang meninggal dengan cara tak wajar. Kadang karena kecelakaan kecil, kadang karena sakit mendadak. Tapi anehnya, semua kejadian itu selalu diikuti dengan meningkatnya keberuntungan Burini. Uang hasil jualannya makin banyak. Bahkan ia bisa membeli motor baru, memperbaiki rumah, dan memberi sumbangan besar ke masjid. Orang-orang mulai memujinya sebagai orang sukses. Tapi sebagian lain diam-diam takut. Ada satu kejadian yang membuat warga benar-benar merinding. Suatu pagi, anak kecil bernama Raffi, anak tetangga sebelah rumah Burini, hilang tanpa jejak. Orang tuanya mencari kemana-mana, bahkan sampai ke kebun belakang dan tepi sungai. Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan anak itu. Beberapa warga membantu mencari, termasuk Burini sendiri. Tapi malam harinya, ketika semua sudah menyerah, salah satu warga yang lewat dekat kebun bambu melihat sesuatu di tepi sumur tua. Ada mainan mobil kecil di sana, yang dikenal milik Raffi. Sejak saat itu, rumor tentang sumur tua semakin kuat. Beberapa warga bersumpah pernah melihat cahaya merah samar di atas sumur saat malam purnama. Ada pula yang mendengar suara orang menangis pelan dari arah kebun. Namun setiap kali seseorang ingin mendekat, udara tiba-tiba jadi dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Sementara itu, Burini semakin aneh. Setiap malam setelah menutup warung, ia selalu menghilang selama beberapa jam. Pernah suatu kali, anaknya terbangun dan tidak menemukan ibunya di rumah. Ia panik dan memanggil-manggil. Tapi tak lama kemudian, Burini datang dengan wajah pucat dan tangan kotor penuh tanah. Tadi ibu ambil sesuatu di kebun. Nduk, katanya singkat. Anak itu diam saja, tapi merasa ketakutan. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Orang-orang mulai berani bicara di belakangnya. Ada yang bilang, Burini kui ora wong biasa saiki. Ada juga yang bersumpah pernah melihat sosok bayangan hitam berdiri di belakang gerobak sayurnya waktu subuh. Tapi anehnya, tak satu pun yang berani menegur langsung. Setiap kali seseorang mencoba berbicara dengannya tentang hal-hal aneh itu, Burini hanya tersenyum datar sambil berkata, "Rezeki iku ora usah dikejar-kejar. Sing penting niat apik." Tapi dalam senyumannya ada sesuatu yang dingin dan membuat siapapun ingin cepat-cepat pergi. Suatu malam, Burini duduk di depan rumah sambil menatap bulan purnama. Matanya kosong, tapi dari bibirnya keluar bisikan pelan, "Wis tak bayari kabeh. Ojon jupuk maneh." Tak lama setelah itu, suara gerobak kayunya terdengar pelan, meski ia tidak sedang mendorongnya. Suara roda itu berputar sendiri di depan rumah, berderit-derit seperti bergerak tanpa tenaga manusia. Ia menatapnya dengan wajah datar, lalu berkata dalam bahasa Jawa lirih, "Yen, iki, jalan aku manut." Setelah ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, satu kabar duka lagi mengguncang desa. Seorang pemuda ditemukan tak bernyawa di pinggir sungai dengan tubuh membiru dan mata melotot. Tak ada luka, tapi di tangannya tergenggam daun kangkung kering. Polisi desa datang, tapi tak menemukan petunjuk apapun. Warga mulai ketakutan. Mereka mengaitkan semua kejadian itu dengan satu hal, Burini. Semenjak itu, setiap kali malam purnama mendekat, banyak warga memilih tidur lebih awal, bahkan menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar rumah, apalagi melewati kebun bambu. Tapi di tengah ketakutan itu, suara gerobak Burini tetap terdengar setiap pagi, dan dagangannya selalu segar. Sayur segar, murah, suaranya lembut, tapi ada gema aneh di ujungnya, seperti bukan suara manusia biasa. Anak-anak kecil sering menutup telinga mereka ketika mendengar suaranya dari kejauhan. Namun yang paling menakutkan bukanlah suara itu, melainkan tatapan mata Burini. Orang-orang yang membeli darinya mengaku sering merasa pusing atau mual setelah pulang. Bahkan ada yang bermimpi didatangi sosok perempuan dengan wajah mirip Burini, tapi matanya merah, dan di belakangnya ada bayangan besar seperti kepala kambing. Mimpi itu begitu nyata,
hingga beberapa warga memutuskan berhenti belanja padanya. Tapi anehnya, dagangan Burini tetap habis. Entah siapa yang membeli, tapi setiap pagi gerobaknya selalu kosong. Beberapa orang sempat mencoba mengintip ke rumah Burini malam-malam. Salah satunya Pak Slamet, yang dulu pernah melihatnya di sumur tua. Ia bersembunyi di balik pagar bambu dan melihat cahaya redup dari dalam rumah. Ternyata Burini sedang duduk di depan altar kecil yang terbuat dari batu bata dan tanah. Di atasnya ada dupa menyala dan mangkuk berisi darah ayam. Ia menunduk dalam diam, bibirnya komat-kamit mengucapkan sesuatu. Lalu tiba-tiba lampu padam, dan Pak Slamet melihat bayangan hitam tinggi berdiri di belakang Burini. Ia segera lari terberit-berit tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati rumah Burini. Desa Karangjati menjadi tempat yang selalu sunyi setiap kali purnama tiba. Tapi meski begitu, suara roda gerobak tua itu selalu terdengar, berderit pelan, seperti diiringi langkah kaki yang berat dan teratur. Orang-orang tahu, itu tanda ada nyawa yang akan hilang lagi. Namun yang paling aneh terjadi beberapa minggu kemudian. Saat warga berkumpul di balai desa untuk membicarakan cara menenangkan keadaan, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara panggilan yang sangat mereka kenal. Sayur segar, murah. Semua orang terdiam. Mereka saling berpandangan, ngeri. Hari itu bukan pagi, melainkan tengah malam, dan suara itu datang dari arah sumur tua di belakang kebun bambu. Tak ada satupun warga yang berani bergerak. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa dan tanah basah. Sejak malam itu, mereka tahu satu hal. Apapun yang dilakukan Burini sudah melampaui batas manusia biasa. Dan selama sumur itu masih ada, dagangannya tak akan pernah habis. Tapi harganya adalah satu nyawa setiap kali bulan purnama menatap desa Karangjati dari langit yang sunyi. Malam itu sunyi sekali. Angin hanya berdesir pelan, tapi hawa yang dibawanya terasa dingin menusuk tulang. Bulan purnama menggantung bulat di langit. Cahayanya menembus sela-sela bambu di kebun belakang, tempat sumur tua itu berdiri. Semua orang di desa Karangjati sudah masuk ke rumah masing-masing. Tapi satu sosok masih berjalan pelan di jalan tanah yang mengarah ke kebun Andra. Pemuda berumur 22 tahun, menapaki tanah lembab itu dengan hati-hati. Di tangannya ada senter kecil, tapi ia sengaja tidak menyalakannya. Ia hanya mengandalkan cahaya bulan untuk melihat jalan. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Sudah lama ia mendengar kabar bahwa Burini sering ke sumur tua setiap malam Jumat Kliwon. Ia tidak percaya begitu saja, tapi kejadian yang belakangan muncul di desanya membuat pikirannya tak tenang. Sudah 3 kali bulan purnama berlalu, dan setiap kali itu pula ada warga yang meninggal mendadak. Kadang karena jatuh dari tangga, kadang tiba-tiba pingsan dan tak bangun lagi. Tak ada yang tahu sebabnya, tapi setiap kali ada kabar duka, Andra selalu melihat satu hal yang sama. Burini tak pernah hadir di pemakaman, dan warung sayurnya tutup keesokan harinya. Malam ini, Andra berniat membuktikan semua omongan orang. Ia menunggu Burini keluar rumah. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat perempuan itu keluar dari pintu belakang. Gerak-geriknya pelan, tapi ada sesuatu yang aneh. Burini membawa sebuah kantong hitam besar, dan asap tipis keluar dari dalamnya. Andra langsung mengikuti, menjaga jarak agar tak ketahuan. Langkahnya ringan, tapi jantungnya berdebar keras. Saat Burini melewati kebun pisang dan mendekati rumpun bambu, Andra bersembunyi di balik pohon besar. Dari situ, ia bisa melihat dengan jelas. Burini berhenti di depan sumur tua itu. Sumur itu tampak menyeramkan. Bibir sumurnya dilapisi lumut hijau, dan di sekitarnya tumbuh rumput liar tinggi. Batu-batu di sekelilingnya retak, seolah sudah lama tidak tersentuh manusia. Tapi malam itu, sumur itu seperti hidup. Airnya beriak perlahan, meski tak ada angin kencang. Burini menaruh kantong hitamnya di tanah. Ia menatap sumur itu lama sekali, lalu mengangkat tangannya pelan. Suara lirih terdengar, semacam doa atau mantra yang diucapkan pelan dalam bahasa Jawa halus. Ojo nganti ana sing ngerti, sing penting kabeh uripku lancar Gusti, paringono rejeki saklawase. Nada suaranya berat, penuh tekanan, bukan seperti orang yang sedang berdoa, tapi seperti sedang berbicara kepada sesuatu yang lebih gelap. Andra menelan ludah. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dalam cahaya bulan yang pucat, wajah Burini tampak berbeda
lebih pucat dari biasanya. Matanya kosong menatap air sumur seperti orang kesurupan. Perlahan, Burini membuka kantong hitam itu. Handra mengintip dari balik pohon, dan matanya langsung membesar. Dari dalam kantong, muncul suara kecil, meong-meong. Suara anak kucing yang ketakutan. Andra merasa dadanya sesak. Ia ingin keluar dan menghentikan perbuatan itu, tapi kakinya seolah terpaku. Ia hanya bisa melihat dari jauh, tubuhnya gemetar. Burini memegang anak kucing itu dengan satu tangan, menatapnya seolah iba, tapi wajahnya justru menegang. "Maaf, Lek," bisiknya pelan. "Iki dudu karepku." Lalu, dengan cepat, ia mencelupkan anak kucing itu ke dalam air sumur. Andra menahan napas. Suara kucing itu berubah jadi jeritan kecil, lalu menghilang. Air sumur tiba-tiba beriak keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Burini menunduk, kedua tangannya bergetar, tapi matanya tetap menatap air sumur itu. Lalu terdengar suara dari bawah sumur, pelan tapi jelas, seperti suara manusia yang parau. "Darahmu sudah kubayar, kekayaanmu takkan berhenti. Tapi ingat, bulan depan tumbal harus manusia." Andra nyaris berteriak, tapi ia menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia yakin suara itu bukan suara manusia biasa. Burini mengangguk pelan. "Aku paham." Suaranya bergetar, "Tapi aja nganti keluargaku sing kena." Tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah sumur. Daun bambu bergetar keras. Tanah di sekitar mereka berdebu, dan dari dalam sumur muncul kabut putih pekat. Kabut itu menggulung ke atas, berputar di sekitar Burini, lalu membentuk bayangan besar berwarna hitam. Andra menatap ngeri. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya menyerupai manusia, tapi kepalanya berbentuk seperti kambing. Matanya merah menyala, dan dari hidungnya keluar asap hitam pekat. Sosok itu menatap Burini dengan tajam, lalu mengulurkan tangan panjangnya yang kurus seperti tulang. Suara berat menggema di udara. "Janji kudu ditepati. Yen ora, nyawamu sing tak jupuk." Burini menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. "Inggi kulon nyertos." Tanjang, sosok itu perlahan menghilang bersama kabut. Udara kembali tenang, tapi aroma amis darah terasa di sekitar sumur. Andra menutup hidungnya, matanya berair karena bau yang menyengat itu. Burini lalu mengambil sesuatu dari saku bajunya, sehelai daun sirih dan bunga 7 rupa, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Setelah itu, ia membungkuk 3 kali dan berbalik pulang. Andra masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya kaku karena takut. Ia menunggu sampai Burini benar-benar pergi, sebelum berlari secepatnya menuju rumahnya. Tapi bahkan saat ia sudah sampai di rumah, bayangan sosok berkepala kambing itu masih terbayang di kepalanya. Malam itu ia tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara anak kucing menangis dari kejauhan. Lalu disusul suara tawa yang panjang dan dalam. Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa Pak Suro, penjaga kebun di pinggir desa, ditemukan meninggal di sawah. Tubuh Niakoku, matanya melotot, dan di lehernya ada bekas cakaran hitam seperti bekas tangan. Warga desa gempar, tapi ia justru terlihat tenang. Ia membuka warung paginya seperti biasa, dengan senyum tipis di wajahnya. Dagangannya habis sebelum jam 8. Orang-orang mulai takut mendekat, tapi tetap saja datang membeli sayur, entah karena kebutuhan, entah karena rasa penasaran. Andra memandang dari jauh. Ia tahu apa yang telah dilihatnya semalam bukan mimpi. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Kalau ia bicara, orang-orang pasti menganggapnya gila. Malam harinya, saat ia duduk di teras rumah, ia mendengar suara langkah kaki pelan lewat di depan rumahnya. Ia melihat sekilas, Burini berjalan dengan kain jarit, membawa baskom besar yang tertutup kain putih. Dan dari dalam baskom itu, samar-samar terdengar suara lirih. "Tolong, tolong aku." Andra langsung menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Di luar, angin berhembus kencang, dan suara gonggongan anjing bersahutan. Langit tampak pekat, bulan tertutup awan, dan jauh di balik kebun bambu, sumur tua itu kembali bergetar, seperti sedang menunggu korban berikutnya. Pagi itu, langit di desa Karangjati tampak mendung, seolah alam tahu sesuatu yang buruk akan terjadi.
Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari kebun bambu di ujung desa. Suasana terasa ganjil, tak ada suara ayam berkokok seperti biasa. Dan bahkan para ibu yang biasanya sudah sibuk di dapur pun memilih diam di rumah. Andra berdiri di depan balai desa dengan wajah pucat. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Ia tahu hari ini ia harus bicara. Apapun risikonya, ia tak bisa membiarkan rahasia gelap itu terus menelan nyawa orang. Beberapa warga sudah berkumpul di sana. Ada Pak RT, Pak Slamet, Pak Rahman, dan beberapa pemuda desa. Mereka menatap Andra dengan rasa penasaran bercampur curiga. "Jadi kamu lihat sendiri, Indra?" tanya Pak RT dengan nada pelan namun serius. Andra mengangguk. "Saya lihat sendiri, Pak. Saya ngintip dari balik pohon." Bu Rini, dia ke sumur tua di belakang kebun bambu. Dia bawa kantong hitam, terus suaranya terhenti. Ia menelan ludah, berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul setiap kali mengingat kejadian itu. "Dia ngelakuin ritual, Pak." Ada suara dari dalam sumur, bukan suara manusia. Beberapa warga saling pandang. Ada yang langsung merinding, ada yang menatap tak percaya. Pak Slamet menggeleng pelan. Mungkin kamu salah lihat, Endra. Bu Rini itu orangnya rajin. Wong tiap pagi jualan sayur. Masa ia punya urusan sama hal begituan?" Andra menatapnya tajam. "Saya nggak salah lihat, Pak. Saya tahu apa yang saya dengar. Suara dari sumur itu ngancem Bu Rini. Dia bilang setiap purnama harus ada tumbal." Warga yang tadinya masih tenang mulai ribut. Ada yang menutup mulut karena takut. Ada yang langsung berbisik ke tetangga di sebelahnya. Wis, menengdisik," kata Pak RT, mencoba menenangkan. "Kalau memang kamu yakin, malam nanti kita buktikan bareng-bareng. Kita ke sumur itu rame-rame." Andra mengangguk pelan. Meski di dalam dadanya masih ada rasa takut yang tak bisa dihapuskan. Ia tahu sumur itu bukan tempat biasa. Malam harinya, sekitar 12 orang warga berkumpul di dekat kebun bambu. Mereka membawa senter, obor, dan beberapa batang kayu untuk jaga-jaga. Bulan malam itu tampak pucat, tertutup awan tipis. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, menciptakan suasana yang mencekam. Andra berjalan paling depan, ditemani Pak RT dan 2 pemuda lainnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari arah sumur. Bahkan, sebelum mereka sampai, semakin dekat mereka melangkah. Semakin terasa tekanan aneh di udara, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap ketika mereka tiba di lokasi. Semua orang terdiam. Di depan mereka, sumur tua itu kini sudah tertutup rapat. Batu bata tersusun rapi menutupi bibir sumur, dan di sekitarnya ada tanah basah yang masih baru. Seolah-olah seseorang baru saja menyemen tempat itu malam sebelumnya. Pak Rahman langsung berkomentar. "Lo, kemarin waktu lewat sini masih kelihatan sumurnya. Kok sekarang udah ditutup?" Andra menatapnya dengan napas berat. "Bu Rini, dia tahu kita bakal datang." Beberapa warga mulai berbisik-bisik, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka, pemuda bernama Darto, menunduk. Wajahnya berubah pucat. "Pak, denggak," katanya pelan. Semua terdiam. Dari balik tanah dan batu bata yang menutupi sumur itu, terdengar suara lirih, samar. Seperti suara seseorang yang minta tolong. "Tolong aku, panas ... Salah satu ibu yang ikut menyaksikan langsung menjerit kecil dan mundur. Senter di tangan Andra bergetar, tapi ia tetap menyorotkan cahayanya ke arah sumur. Suara itu semakin jelas. "Aku bukan dia. Aku dikurung." Wajah Pak RT langsung berubah tegang. "Astagfirullah. Jangan-jangan ada orang di dalamnya?" Mereka berusaha menggali sedikit, tapi tanah di atas sumur terasa keras, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Begitu salah satu pemuda mencoba mencongkel batu bata, udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin ekstrem. Napas mereka keluar seperti asap. "Ada apa ini, Pak?" tanya Darto ketakutan. Sebelum sempat dijawab, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari arah kebun bambu. Semua orang langsung menoleh. Dari balik kabut tipis, tampak sosok perempuan berjalan perlahan. Tubuhnya membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya memegang baskom sayur. Andra langsung tahu siapa dia. Bu Rini," suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu berhenti di tepi kebun, menatap mereka. Angin berhembus kencang, membuat rambutnya terurai menutupi seluruh wajah. Dari sela-selanya, tampak senyum aneh, miring, tidak manusiawi,
Ngapa Andra, kowe ngundang wong sak kampung nang kene? Suaranya serak, seperti dua suara bercampur jadi satu. Warga mulai mundur perlahan. Beberapa memegang kayu arat urat, tapi tak ada yang berani maju. Andra memberanikan diri bicara. Bu Rini, apa yang ibu lakuin di sumur itu? Kenapa ada suara minta tolong dari bawah? Bu Rini tertawa pelan. Suara itu bukan dari manusia. Kui danyang sing njaga rejeki. Tapi saiki, kowe kabeh wis ganggu. Akibat, bakal ana sing kudu diganti. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Batu-batu di penutup sumur retak satu persatu. Dari celahnya keluar asap hitam pekat. Suara dari dalam tanah berubah jadi jeritan keras. Membuat semua orang menutup telinga. Darto langsung berteriak, "Lari!" Lari kabeh. Tapi sebelum mereka sempat berlari, sesuatu melesat keluar dari tanah. Sosok hitam besar dengan kepala kambing dan tubuh manusia. Persis seperti yang Andra lihat malam itu. Matanya menyala merah, lidahnya panjang menjulur. Udara sekitar berubah panas, dan bau amis darah langsung menyengat. Warga berteriak histeris dan berhamburan. Tapi makhluk itu tak mengejar mereka. Ia justru menatap Bu Rini yang berdiri diam di tempat. Suara berat keluar dari mulut makhluk itu. "Janji wis kau langgar, saiki ganti karo nyawamu." Bu Rini menjerit keras. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dilempar ke arah sumur. Batu-batu beterbangan, dan ia jatuh menembus tanah yang baru saja disemen itu. Suara teriakannya menggema lama, sampai akhirnya hilang, digantikan dengan suara tawa makhluk itu yang memekakan telinga. Setelah itu, sumur tua itu kembali tenang. Asap hitam perlahan hilang, dan angin berhenti bertiup. Warga terpaku, tak berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat tanah yang kini terbuka, tapi di bawahnya tidak ada apa-apa. Hanya lubang gelap tak berdasar. Pak RT menatap Andra dengan wajah pucat. Kita harus tutup tempat ini selamanya." Malam itu juga, warga bergotong royong menutup kembali sumur dengan batu, semen, dan tanah. Mereka bekerja sampai dini hari tanpa bicara sepatah kata pun. Saat pekerjaan selesai, semua langsung pulang tanpa menoleh ke belakang. Namun keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di desa. Rumah Bu Rini ditemukan dalam keadaan berantakan. Gerobak sayurnya hancur, meja-meja terbalik, dan dinding rumahnya dipenuhi coretan merah seperti darah. Tulisan di dinding itu membuat semua orang merinding. Bukan aku, tapi kalian yang berikutnya. Coretan itu tampak seperti tulisan tangan Bu Rini sendiri. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah ia sudah lenyap bersama makhluk itu semalam? Beberapa warga bersumpah mereka melihat bayangan perempuan berjalan di jalan setapak menuju kebun bambu malam itu. Wajahnya tidak terlihat, tapi di tangannya tampak ada baskom sayur yang meneteskan darah. Sejak malam itu, desa Karangjati berubah. Tak ada lagi yang berani lewat dekat kebun bambu, apalagi mendekati sumur tua itu. Hewan-hewan sering menghilang tanpa jejak, dan setiap kali bulan purnama datang, selalu terdengar suara gerobak sayur lewat pelan di jalan desa. Padahal tidak ada siapapun di luar. Andra memilih pergi dari desa beberapa minggu kemudian. Ia tak sanggup tinggal di tempat yang setiap malam penuh dengan suara-suara aneh dan bisikan samar. Tapi sebelum pergi, ia menoleh sekali ke arah kebun bambu. Dari keehan, ia melihat sosok perempuan berdiri di tepi sumur, menatapnya dengan senyum yang sama seperti malam itu. "Terima kasih Indra, saiki giliranku rampung, tapi danyang ora bakal puas." Andra berlari tanpa menoleh lagi, tapi sampai bertahan-tahan, kemudian ia masih sering bermimpi tentang suara itu. Suara lembut tapi menyeramkan yang datang dari dalam sumur. Bukan aku, tapi kalian yang berikutnya. Dan setiap kali ia mendengar suara gerobak lewat di depan rumahnya di kota lain, jantungnya selalu berdegup keras. Karena di ujung suara roda itu, samar-samar, ia masih bisa mencium aroma sayur segar. Dan bertahun-tahun sudah berlalu, sejak malam mengerikan itu. Malam ketika Bu Rini hilang di telan sumur tua di ujung desa Karangjati. Desa itu kini tampak damai dari luar. Jalan tanahnya sudah diaspal, rumah-rumah banyak yang direnovasi, dan woreng-woreng kecil berdiri di sepanjang jalan utama. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana sejak dulu, ketenangan itu hanyalah topeng. Karena setiap kali bulan purnama muncul bulat di langit, udara di desa itu kembali berubah. Dingin, lembab, dan penuh bisikan yang tak terlihat.
Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Para orang tua selalu menutup jendela dan menyalakan dupa di pojokan ruang tamu. Di setiap rumah tua, ada bau kemenyan samar yang selalu menyala di malam-malam tertentu. Mereka bilang itu bukan untuk mengusir nyamuk, tapi untuk menenangkan sesuatu yang masih berkeliaran. Andra, yang dulu menjadi saksi semua kejadian, kini sudah berusia lebih dari 30 tahun. Ia tinggal di kota lain, bekerja sebagai pegawai toko bangunan. Namun setiap kali bulan purnama datang, perasaannya selalu gelisah. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, seperti bayangan yang terus mengikutinya. Kadang, tanpa sadar, ia masih bisa mencium aroma sayur segar bercampur amis darah, aroma yang dulu selalu muncul di dekat rumah Bu Rini. Suatu hari, ia menerima kabar dari kampung. Pesan singkat dari Pak RT terdahulu. Suara parau di telepon tua yang masih tersisa di rumah ibunya di kota. Andra, kau kudu bali. Nak, ana sing aneh neng Karangjati. Ana sing ngali sumur tua iku. Jantung Andra langsung berdegup keras. Sinten, Pak? Siapa yang buka sumur itu? Anak-anak muda. Wong orang ngerti apa-apa. Katanya mereka penasaran. Pengen lihat banner nggak ada apa-apa di situ. Saiki, wong siji hilang. Telepon itu terputus. Suara Pak RT terakhir yang terdengar hanyalah, "Ojo nganti kowe nyedekono Andra." Namun rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur membuat Andra akhirnya memutuskan pulang. Ia tidak bisa membiarkan hal yang sama terulang. Ia masih ingat jelas malam ketika tanah di sekitar sumur itu terbuka dan sosok hitam dengan kepala kambing keluar dari dalamnya. Perjalanan ke Karangjati terasa panjang dan sunyi. Ketika ia tiba di desa itu, suasana terasa berbeda. Meskipun sudah banyak perubahan, hawa lembab yang ia kenal dulu masih terasa sama. Pohon-pohon bambu di ujung jalan masih berdiri, walau kini sudah tumbuh lebih rimbun dan tinggi. Di tengahnya, samar-samar terlihat tanah gundul, bekas lokasi sumur yang dulu ditutup warga. Di sana, Andra melihat beberapa anak muda desa berdiri. Wajah mereka pucat dan cemas. Salah satunya bernama Jalu, mendekat kepadanya. "Mas Andra, Mas, tolong bantuin kami. Waktu itu cuma iseng, Mas. Kami gali cuma sedikit, tapi dari dalam keluar air merah. Kami kira cat, tapi baunya kayak darah." Andra menatapnya tajam. "Kowe ngerti, opo sing wis kowe lakoni, Jalu? Sumur iku ora sembarangan. Nek dibuka, danyang bakal tangi maneh." Jalu menendak. Wajahnya gemetar. "Tapi, Mas, waktu air itu keluar, dia ketarik ke bawah. Gak ada jejaknya sama sekali." Andra menatap tanah di depan mereka. Benar saja, bekas semen lama yang dulu menutup sumur kini sudah pecah dan ada genangan air berwarna merah kecoklatan di sekitarnya. Dari celah retakan, keluar gelembung kecil. Seperti ada sesuatu yang masih hidup di bawah sana. Malam itu, warga kembali berkumpul. Mereka membawa obor, senter, dan peralatan seadanya. Tak ada yang berani menggali lebih dalam, tapi semua bisa mendengar suara aneh dari bawah tanah. Bukan hanya suara air, tapi seperti rintihan. "Tolong, aku masih di sini." Suaranya pelan, seperti berasal dari kejauhan. Beberapa warga langsung berlari mundur, menutup telinga. Bahkan ada yang pingsan di tempat. Pak RT yang baru mencoba menenangkan warga. "Wis, tutup maneh sumur iki. Ora usah diganggu maneh. Iki wis dadi kuburan setan." Namun sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, angin berhembus kencang sekali. Daun bambu bergetar keras, dan langit yang tadi cerah mendadak diselimuti awan tebal. Dari arah kebun bambu, muncul suara roda gerobak berderit. Pelon, tapi jelas. Grit, grit, grit. Semua orang menatap ke arah suara itu. Dari balik kabut tipis, muncul cahaya redup seperti lampu minyak. Dan di baliknya, sosok perempuan berjalan perlahan sambil mendorong gerobak sayur. Bajunya lusuh, rambutnya panjang berantakan menutupi wajah sayur. Sayur segar, murah. Suaranya lembut, tapi dingin. Tidak ada warga yang berani bicara. Beberapa orang bahkan langsung bersujud ketakutan. Andra menatap tak percaya. Wajah itu tak berubah sedikit pun. Bu Rini, perempuan yang seharusnya sudah hilang bertahan-tahan, lalu kini berdiri beberapa meter di depannya. Ia berhenti di depan sumur yang retak, lalu menatap Andra dari balik rambut panjangnya. "Andra," suaranya lirih, tapi terdengar jelas. "Kau wes bale." Andra Bu Rini,
Jenengan? Opo iki? Wangep, tanyang. Burini tertawa pelan. Aku mung pengin nyelametno uripku dulu, Ndra. Tapi danyang ora net puas. Saiki sumur iki wis haus maneh. Sing buka kuduga. Sebelum Andra sempat menjawab, tanah di bawah kaki Jalu mulai bergerak. Anak muda itu berteriak histeris. Tubuhnya tertarik ke dalam tanah tanpa sempat ditolong. Warga berlarian, menjerit ketakutan. Dari dalam lubang, darah menyembur tinggi, membasahi beta-beta di sekeliling sumur. Burini menatap ke bawah, lalu menengadah ke langit. Wes, tumbale, wes cukup, saiki aku iso tenang. Tubuhnya perlahan berubah jadi asap hitam, lalu masuk kembali ke dalam sumur. Tanah menutup sendiri, seperti tak pernah terbuka sebelumnya. Angin berhenti, dan suara gerobak yang tadi terdengar pun menghilang seketika. Warga berdiri terpaku, tak ada yang berani bicara. Beberapa mulai menangis. Pak RT langsung memerintahkan agar sumur itu ditutup lagi, kali ini dengan batu besar dan coran semen tebal. Mereka juga menancapkan papan kayu di depannya bertuliskan, sumur ini tak boleh dibuka lagi. Beberapa hari kemudian, Andra membantu warga memasang pagar bambu di sekitar area itu. Mereka juga menanam sesajen kecil, bunga 7 rupa, sirih, dan kemenyan, hanya untuk menenangkan penunggu di bawah sana. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat di kebun bambu setelah maghrib. Namun ketenangan itu tak sepenuhnya kembali. Karena setiap kali bulan purnama datang, warga masih mendengar suara roda gerobak berderit di jalanan desa. Pelan, tapi jelas. Kadang disertai dengan suara perempuan yang bersenandung lirih. Sayur segar, murah. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berjalan dari arah kebun menuju rumah Roma. Tak ada wajahnya, hanya rambut panjang dan tangan pucat yang membawa baskom sayur. Beberapa warga baru yang tidak tahu cerita lama sempat mencoba menggali di sekitar kebun untuk mencari air. Tapi keesokan paginya, mereka ditemukan tak bernyawa, tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar. Dan di sekitar mereka, tanahnya basah merah seperti darah yang baru keluar dari bumi. Setelah kejadian itu, warga desa sepakat membuat aturan. Siapapun yang membuka sumur tua itu, dengan alasan apapun, akan dianggap mengundang kutukan. Bahkan anak-anak kecil di sana diajari sejak dini untuk tak bermain di sekitar kebun bambu. Bila mereka bandel, orang tua mereka akan berkata pelan, "Ojo cedak sumur kono le, menko burinin jupuk awakmu." Andra kembali ke kota beberapa hari setelah semua beres, tapi ia tahu cerita itu belum benar-benar selesai. Kadang, di malam-malam sepi, ia masih mendengar suara roda berderit di kejauhan. Saat membuka jendela, tak ada siapapun di luar. Hanya udara dingin yang membawa aroma sayur dan tanah basah. Suatu malam, saat ia sedang tertidur, ia bermimpi berdiri di depan sumur tua itu lagi. Di dalam mimpinya, air sumur tampak tenang, tapi dari permukaannya muncul tangan pucat yang menggapai ke atas. Lalu terdengar suara lirih, pelan tapi jelas. "Andra, giliranmu." Durung rampung, ia terbangun dengan keringat dingin mengucur dari pelipis. Jantungnya berdebar, tapi di telinganya masih terngiang suara gerobak sayur yang berderit. Krit, krit, krit. Dan entah, hanya halusinasinya atau bukan, di bawah pintu rumahnya terlihat genangan kecil berwarna merah, seperti air yang baru menetes dari roda gerobak yang lewat di depan rumahnya malam itu. Warga desa Karangjati kini hidup dalam diam, tapi mereka tahu satu hal pasti, sumur itu tak boleh dibuka lagi, karena di bawahnya masih ada perjanjian yang belum selesai, dan danyang yang menunggu tumbal berikutnya. Dan bila suatu malam kau lewat di desa itu, lalu mendengar suara perempuan menawarkan sayur di jalan sepi, jangan sekali-kali menoleh, karena bisa jadi yang sedang lewat bukan manusia,